Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kamu mungkin tidak percaya, tapi inilah kenyataan yang terungkap. Seperti apakah yang akan terbaca, kita akan coba lihat ya. Tapi ingat, buat Libra, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Libra, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Libra semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan cek energi kamu di sini. Bayangkan apa yang akan muncul untuk energi kamu tentang sebuah kebenaran yang terungkap, dan ini juga mungkin terkadang membuat kamu tidak percaya. Baik, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Jadi aku lihat ya di sini, kartunya bagus. Nah, kalau dari kartu bottom of the deck, aku melihat kamu itu akan terkenal. Kamu itu akan banyak diingat orang. Kamu itu akan banyak disukai orang. Ya. Walaupun ya, pernah keadaan kamu berada di titik terendah, di mana kehidupan kamu itu kayak habis gitu ya, atas suatu hubungan percintaan yang kamu mungkin yang selama ini sudah berada di ambang kehancuran atau bahkan sudah hancur ya. Ini membuat kamu merasa berada di titik terendah, merasa kamu hampa, hidupnya kayak udah pesimis. Kamu merasa tidak akan ada kebahagiaan lagi karena semuanya sudah berakhir. Padahal di sini terlihat sekali ada gambaran kebahagiaan, ada gambaran orang banyak menyukai kamu, orang intinya mengidolakan kamu. Kamu itu adalah orang yang mungkin baik ya, tetapi mungkin banyak orang-orang tidak mengetahui kalau kehidupan kamu itu mungkin begitu sangat menderita. Kamu pernah di titik terendah, tapi kamu berusaha untuk menunjukkan kalau kamu itu baik-baik saja. Oke? Nah, jadi aku juga melihat ya beberapa dari kamu terkadang memiliki masalah yang silih berganti itu berdatangan gitu ya, dan tidak pernah habis. Datang masalah ini, habis selesai. Masalah ini, datang lagi masalah baru. Selesai masalah ini, datang lagi masalah baru. Nah, selalu begitu. Yang membuat akhirnya kamu merasa udah kayak ingin menyerah, begitu ya. Nah, seolah-olah ada pisau ini memisahkan semuanya. Ya, mungkin ada hal-hal yang membuat ya kehidupan kamu itu ya seperti ini. Oke. Namun ada suatu hal yang mungkin tidak kamu percayai. Ternyata kamu itu memiliki kekuatan. Ada the stranger. Ya. Mungkin saja di sini adalah sebuah kesabaran yang kamu miliki. Karena bagaimana ya? Terkadang kamu juga ngerasa diri kamu itu seperti orang asing bagi kamu. Diri kamu sendiri gitu loh. Tetapi semua itu bisa kamu taklukkan. Kamu berusaha untuk mencoba merubah keadaan ini. Ya, dan mungkin bahkan kamu juga tidak percaya kalau kamu bisa merubah semuanya. Karena kekuatan kamu itulah nantinya ya membuat kamu bertahan dalam semua kondisi. Di sini ada the cross juga. Kamu coba untuk mencari kebenaran. Kamu coba untuk mencari sebuah solusi, mencari jalan keluar, ya. Dan kamu juga mencoba untuk mencari tuntunan supaya kamu bisa mengendalikan dan berjalan di jalurnya. Oke. Nah, dan aku juga melihat, aku merasakan ya, inilah kebenaran. Dan akhirnya kamu menemukan semua itu. Menemukan peluang, menemukan sebuah kesempatan ya, menemukan hal-hal yang baik di sini. Selagi kamu berusaha untuk menjadi lebih baik, maka Tuhan akan selalu memberikan jalan kepada kamu. Disitulah tadinya aku katakan ya, saat kamu mencari tuntunan, mencari jalan, di situ Tuhan berikan jalan untuk kamu. Sehingga membuat kamu tetap berada di
posisi kamu, di mana kamu tetap dikenal orang, kamu tetap dianggap orang, walaupun ada keadaan kamu yang begitu terpuruk, ya. Dan itulah kebenarannya kamu, ya kebaikan-kebaikan kamu itu seolah-olah menjaga kamu dari semua hal-hal yang buruk gitu, ya. Nah ini, dan aku juga melihat, mungkin saja kalau ini tentang percintaannya kamu, ya pernah suatu hubungan itu terputus, pernah suatu hubungan itu kayak udah tidak bisa diharapkan lagi, ya sudah diambang kehancuran, bahkan sudah hancur. Namun ternyata mungkin saja ada kekuatan antara kamu dengan dia dan pada akhirnya itu kembali lagi. Dan mungkin kamu juga tidak percaya. Tapi inilah kebenarannya, kamu mungkin juga punya punya apa ya, punya chemistry dengan dia, kamu punya kekuatan yang cukup luar biasa, keterikatan secara batin gitu ya. Itu membuat kamu dengan dia akhirnya disatukan oleh takdir. Oke, nah ini yang terbaca. Jadi kekuatan ini nantinya ya mungkin akan menyatukan kamu dengan dia kembali. Walaupun kamu sudah terpisah, kamu sudah terputus, bahkan sudah cukup lama kamu sendiri atau kamu tidak punya pasangan, namun pada akhirnya kekuatan cinta kamu lah nantinya yang akan menyatukan kamu. Nah, dan pada akhirnya ada the ring. Ada sebuah cincin di sini, ada sebuah apa ya kayak suatu hal yang akan mengikat antara kamu dengan dia. Mungkin saja takdir yang akan mengikat kamu dengan dia nantinya. Kamu akan dipertemukan lagi karena ada chemistry, karena ada ikatan batin, ya mungkin saja kamu dengan dia itu soulmate, ya. Jadi inilah yang terbaca untuk hal kebenaran yang mungkin akan terungkap pada kamu. Karena aku merasakan ya, kamu itu punya nilai, kamu itu punya value, dan value kamu itulah yang akan menuntun kamu untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Dan kamu juga nantinya, value kamu juga yang akan mempertemukan kamu dengan orang yang benar-benar satu circle dengan kamu. Ya, ini yang terbaca. Kita akan coba lihat dari kartu tarot. Sepertikah apakah energi kamu selanjutnya? Bagaimanakah energi kebenaran yang mungkin akan kamu miliki di sini? Kita akan coba cek di kartu tarot seperti apa cerita yang sebenarnya. Tapi ingat ya, ini ada zodiak-zodiak juga yang terkoneksi dengan kamu. Jika tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini, tapi ini cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Oke. Di sini ada Seven of Pentacles. Ini Taurus, Virgo, Capri. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Dan ini ada Aries, Leo, Sagi. Ini ada The Tower. Nah, ini juga menggambarkan ya, sebuah masalah yang selalu datang silih berganti ke dalam hidup kamu. Ada Pack of Cup, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, seperti aku katakan tadi ya. Nah, tapi ini cerita kamu, arti kata ini ada energi kamu. Nah, jadi di sini aku melihat ada Seven of Pentacles. Seven of Pentacles bercerita tentang mungkin dalam segi keuangannya kamu. Keuangannya kamu di sini, ya itu akan selalu bertahan ya. Bertahan. Ini juga kebenaran, kamu akan selalu diberikan kesempatan untuk berbisnis, kesempatan untuk merubah finansial ataupun karir kamu ya. Mungkin juga nantinya kamu akan benar-benar dengan kesabaran kamu mungkin akan mendapatkan suatu kayak ajang promosi jabatan, kesempatan kamu untuk naik jabatan itu ada. Oke, ini yang terlihat. Karena kamu sudah melihat peluang itu ada di mata kamu, tapi dibutuhkan kesabaran. Nah, kesabaran yang kamu miliki inilah akhirnya membuka mata hati kamu, dan pada akhirnya kamu juga menemukan sebuah kebenaran di mana kamu akan mendapatkan sebuah jabatan yang sesuai dengan kamu inginkan. Oke. Nah, jika ini adalah tentang sebuah cinta, mungkin dengan kesabaran kamu, ya mungkin saja kamu sudah terpisah dengan dia, kamu sudah menjauh dari dia, ya bahkan mungkin kamu sudah menemukan pengganti dari dia. Tetapi aku melihat antara kamu dengan dia itu mungkin karena ada kekuatan akhirnya bersatu kembali. Ya, seolah-olah dia datang kembali kepada kamu untuk seperti untuk mempertemukan kamu dengan kebahagiaan yang sebenarnya. Ya, ini dia. Kamu bahkan mungkin tidak yakin kalau ada seseorang yang begitu tulus dengan kamu, itu akan membawa kamu pergi dari keterpurukan, dari kesedihan, dari kekecewaan. Ya, apakah ini orang baru ataukah orang lama yang terkoneksi dengan kamu? Maka sesuaikan aja dengan case-nya kamu.
Jika kamu menginginkan orang di masa lalu, maka dia mungkin akan datang. Inilah kekuatan yang mungkin akan kamu rasakan terhadap dia. Tapi jika kamu tidak menginginkan, arti kata, seseorang ini adalah orang baru. Orang baru dekat dengan kamu walaupun dia orang yang sudah kenal dengan kamu. Dia mengerti, memahami penderitaan kamu. Sehingga dia kayak terpanggil jiwanya untuk membawa kamu keluar dari keterpurukan itu. Ya, nah ini. Jadi kamu akan mungkin kayak tidak percaya juga ya, ternyata hadir seseorang yang akan membawa kamu kepada satu titik di mana titik itulah yang kamu cari, yaitu kebebasan kamu untuk bertindak, kebebasan kamu untuk mencapai kebahagiaan dan lain sebagainya. Ya, di sini ada Ace of Wands. Selalu ada kesempatan. Inilah kebenaran yang akan terungkap. Kebenaran ini tentang sebuah peluang, tentang sebuah kesempatan yang akhirnya kamu miliki. Apakah ini peluang kamu untuk naik jabatan? Apakah ini peluang kamu untuk mendapatkan pekerjaan yang tetap, yang pekerjaan yang apa ya, yang pantas buat kamu? Karena mungkin selama ini kamu pernah berada di lingkungan pekerjaan yang toksik sehingga kamu sudah tidak sanggup dan lalu meninggalkan. Namun di sini kamu juga punya kesempatan untuk mendapatkan yang lebih baik begitu. Atau di sini ada sebuah cinta yang memang sudah berakhir. Nah, di mana cinta sudah berakhir itu akan menuntun kamu untuk bertemu dengan orang yang tepat. Di mana kamu tidak akan merasakan kesedihan lagi, kekecewaan lagi, dan penderitaan lagi. Inilah kesempatan yang kamu miliki. Jadi manfaatkanlah sebaik mungkin. Terkadang kita nggak sadar ya, terkadang kita nggak tahu juga ada kesempatan di depan mata kita. Terkadang itu ditutupi oleh mata hati kita, di mana kita mungkin jarang melakukan hal-hal yang baik. Nah, namun kamu di sini karena sering melakukan hal-hal yang baik, kamu juga seseorang yang familiar bagi banyak orang, ya. Di situ kamu akan diberikan kemudahan. Mungkin banyak orang yang membantu kamu, memberikan kesempatan, banyak orang yang mungkin datang kepada kamu dengan ketulusannya, ya. Semoga, ya. Nah, ini aku juga melihat kamu punya cerita mungkin di masa lalu atau saat ini, di mana kamu itu memiliki sebuah uh, kehidupan yang begitu sangat udah hancur, yang aku katakan di awal itu di titik terendah. Namun ya, dengan usahanya kamu, dengan kebaikan-kebaikan yang kamu miliki dulunya, ya mungkin banyak orang yang ngerasa terhutang budi sama kamu. Lalu saat kamu butuh bantuan, mereka dengan senang hati untuk membantu kamu. Ya, jadi The Tower ini menggambarkan kehancuran dalam diri kamu. Tetapi kamu selalu punya kesempatan ya untuk memperbaiki semuanya. Mungkin saja dengan orang-orang yang sudah kamu bantu dulunya, sekarang berbalik dia membantu kamu. Ya, apalagi di sini ada sebuah pack of cup, cinta. Seseorang ternyata mulai memfokuskan kamu. Seseorang mulai merasa aku kayak terpanggil untuk membawa kamu mencapai kebahagiaan. Bersama-sama kita menata hidup. Nah, jadi seseorang ini kayak udah memfokuskan diri kamu untuk bisa hidup bersama. Karena dia punya cinta yang cukup besar kepada kamu. Mungkin saja dia punya cinta yang luar biasa, cinta tanpa syarat kepada kamu, ya. Makanya dia mulai memfokuskan bagaimana cara untuk masuk ke dalam kehidupan kamu, berada di samping kamu. Dia mencoba untuk mencari cara. Intinya jangan sampai dia menyakiti kamu nantinya. Itu yang dia pikirkan. Ya, dia orang baik ya kalau aku lihat. Di sini ada Five of Wands ya. Nah, banyak ya konflik yang terjadi pada kamu. Tapi ya, ternyata konflik inilah nantinya yang membuat kamu menjadi kuat. Membuat kamu menjadi tidak rapuh gitu loh. Dan ternyata juga orang-orang yang berkonflik dengan kamu, ya kebenarannya dia itu akan datang lagi ke kamu. Karena kamu itu adalah mungkin dewa penolong bagi dia. Sebenarnya kamu itu adalah orang yang baik ya. Kamu tidak membalas dendam kepada siapapun dari atas apa yang mereka lakukan kepada kamu. Itu tentang keburukan-keburukan ataupun hal-hal buruk ya yang dilakukan kepada kamu ya. Tapi kamu tidak pernah membalas ya keburukan itu. Justru kamu membalas dengan kebaikan-kebaikan. Makanya yang berkonflik dengan kamu itu akhirnya merubah rasanya. Yang tadinya benci, yang tadinya tidak suka, sekarang mulai menyukai kamu. Ya, itulah kebenarannya. Tentang seseorang mungkin banyak orang yang sudah tidak menyukai kamu,
Karena pasti banyak ya orang yang iri, orang yang tidak suka kamu, apalagi dengan keberhasilan kamu, apalagi dengan value-nya kamu, ya banyak. Tapi akhirnya mereka malu sendiri. Mereka benar-benar kayak masih membutuhkan kamu. Ya, kita akan coba lihat di sini. Apa yang akan terbaca? Oke. Ya. Oke. Di sini ada gift of freedom. Kamu akan mendapatkan sebuah kebebasan, kamu akan mendapatkan sebuah kebijaksanaan, ya. Mungkin saja bebas untuk memilih pekerjaan atau bebas untuk memilih seseorang yang mungkin kamu anggap pantas atau layak buat kamu. Nah, kamu akan mendapatkan kebebasan itu. Arti kata banyak orang-orang nantinya yang akan berdatangan untuk bertemu dengan kamu, ya. Kita akan coba lihat. Di sini ada simbol pressure. Kamu akan melihat adanya sebuah keindahan di dunia ini. Wah, hidup aku mulai bahagia. Wah, hidup aku mulai ada perubahan. Wah, aku seperti melihat pelangi lagi. Begitu indah dipandang, dikata ya. You are unique. Be yourself. Kamu akan menjadi diri kamu sendiri. Kamu akan benar-benar everyone else is taken. Kamu selalu membuat apapun yang menjadi impian kamu itu terwujudkan oleh kamu sendiri ya. Kamu selalu berusaha, ya. Itu hebatnya kamu, yang aku katakan tadi, kamu punya nilai self creation. Kamu benar-benar menjadikan diri kamu itu orang yang layak untuk siapapun. Ya, kamu itu akan selalu menjadi seseorang yang penting bagi siapapun. Seperti halnya kata The Familiar di sini. Ya, drunk with love. Let love lead you to freedom. Kamu akan merasakan ada cinta yang begitu bergairah, ada cinta yang begitu tergila-gila. Mungkin saja nih orang yang datang kepada kamu, orang yang melihat kamu, atau bahkan orang yang membenci kamu dulunya, dia mulai merasa tergila-gila sama kamu, merasa begitu sangat terikat sama kamu, menginginkan diri kamu, ya. Banyak hal yang mungkin mereka rasakan. Ini membuat kamu merasa, wah, aku tidak percaya ini terjadi padaku, gitu ya. Nah, karena terkadang ya ini kebenaran ya dalam hidup kita. Kalau kita selalu berbuat baik, maka Tuhan akan selalu memberikan hal yang baik buat kita. Pasti akan ada. Ya, tetap kita apa ya, kayak dengan sabar, dengan ikhlas, dengan tulus ya, menjalankan hidup ini, maka kita akan mendapatkan apa yang kita butuhkan ataukah yang kita inginkan ya. Oke. Oke, baik teman-temanku, semoga bermanfaat apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi. Dadah.